Di dalam Matius pasal 24 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci." Pada waktunya nanti, nubuatan dari firman Tuhan ini akan digenapi. Dan kenyataannya, ada beberapa yang digenapi walaupun belum secara global terjadi di seluruh dunia. Tetapi yang akan terjadi ketika hal itu terjadi, maka akan ada sekelompok besar orang yang mengaku bahwa mereka lah yang selama ini mengajarkan pelajaran-pelajaran atau menyatakan pekabaran firman Tuhan dengan hebat. Tetapi karena mereka tidak disucikan di dalam penurutan dan kebenaran, mereka inilah yang akan murtad, keluar dari kebenaran. Bahkan firman Tuhan sangat jelas menyatakan bahwa merekalah yang akan menyerahkan orang-orang yang ada dalam kebenaran ini untuk diserang, bahkan diancam untuk dibunuh, karena mereka tetap berada di dalam kebenaran. Dan orang-orang yang dulunya adalah pekabar-pekabar Tuhan, ternyata pada waktunya nanti mereka akan saling menyerang satu sama lain. Mereka akan saling membenci satu sama lain. Demikianlah firman Tuhan. Masa kesukaran yang akan terjadi ke depan begitu hebatnya, sehingga kita sekarang ini perlu memiliki iman yang lain dari lain. Iman yang tidak akan goyah di dalam menghadapi masa-masa kesukaran yang harus dihadapi oleh setiap umat-umat Tuhan. Dan itulah yang akan terjadi sebenarnya. Dan banyak orang yang dikatakan oleh firman Tuhan, mereka-mereka yang dulu adalah pekabar-pekabar Tuhan, mereka lah yang akan murtad. Mereka lah yang akan saling menyerahkan, saling membenci. Karena mereka memiliki iman yang dangkal, tidak kokoh, sehingga ketika melihat masa kesukaran berada di depan mereka, apakah itu di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam lingkungan, dimanapun dia berada, akhirnya dia kalah menghadapi masa kesukaran atau masalah-masalah yang dia sementara hadapi di dalam kehidupannya. Dia akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan justru orang-orang seperti ini nantinya firman Tuhan berkata akan digunakan oleh setan menjadi agen-agen setan yang sangat ampuh. Karena mereka lah yang menjadi ujung tombak di dalam penganiayaan kepada umat-umat Tuhan nantinya. Saudara-saudara, kita harus hati-hati jangan sampai peristiwa yang dinubuatkan ini justru akan terjadi kepada kita sendiri. Oleh karena dangkalnya iman kita di dalam mempertahankan kebenaran. Saudara, kiranya ini menjadi bagian kita, mengingatkan kita agar kita tetap terus di dalam kebenaran dan selalu mengambil waktu bersama Tuhan di dalam doa, di dalam puasa, dan menjalankan kebenaran Tuhan tanpa ada embel-embel hal-hal dunia yang membawa kita untuk keluar dari kebenaran. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Roh Kudus akan menuntun kita dimanapun kita berada.